Dewa medis terkuat. Bab 745. Bagus. 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 Yang Yulong begitu marah hingga dia mengepalkan tangannya erat-erat, matanya dipenuhi amarah. Jelas, jawaban Xiao Chen tidak memuaskannya. Xiao Chen, kau mencari kematian. Aku ingin membiarkanmu hidup sedikit lebih lama, dan kemudian aku akan berurusan denganmu setelah aku berurusan dengan kuil perang galaksi. Aku tidak menyangka kau akan keluar dan mencari kematian. Jika kau tidak mati, tidak adil bagimu untuk melakukannya. Ekspresi Xiao Chen tenang, sama sekali tidak panik. Kalau begitu, kamu pasti punya kemampuan untuk membunuhku. Mendengus. Sebelum Yang Yulong sempat berbicara, Su Dingtian berbicara lagi. Xiao Chen, jangan terlalu sombong. Kamu baru saja menyerang kami secara tiba-tiba. Tapi sekarang, kami masih memiliki lebih dari 200 miliar pasukan. Kamu hanya memiliki lebih dari 30 miliar. Bagaimana kamu bisa melawan kami? Benar sekali. Xiao Chen, kematianmu sudah dekat. Dengan dukungan beberapa pangeran dari kuil perang besar, pasukan yang beranggotakan lebih dari 200 miliar orang sekali lagi membalikkan keadaan perang dan mulai menekan Kisah dan yang lainnya. Meskipun ada banyak yang lemah di antara mereka. Namun, kekuatan keseluruhannya masih jauh lebih tinggi daripada pasukan Vega. Mereka sebelumnya dikejutkan oleh Kisah dan anak buahnya, tetapi sekarang mereka telah pulih dan mendapatkan kembali penindasan dalam sekejap mata. Pasukan Vega hanya menderita sedikit korban, dan kedua belah pihak berada dalam kebuntuan. Namun, seiring berjalannya waktu, situasi pasif ini berangsur-angsur meningkat. Pasukan Vega ditakdirkan untuk mati. Melihat pemandangan ini, semua pangeran tidak dapat menahan senyum. Xiao Chen, sepertinya anak buahmu tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Yang berikutnya bisa jadi kamu. Xiao Chen meliriknya dengan tenang dan tidak menganggapnya serius. Benarkah? Kemudian, pikirannya bergerak, dan di langit berbintang yang luas, entah dari mana, tiba-tiba, terdengar suara lonceng dan genderang. Suara lonceng dan genderang ini penuh dengan suasana kuno dan sakral. Suara lonceng itu seperti palu besar, entah mengapa menghantam hati semua pasukan kuil Dewa Perang, termasuk hati para pangeran. Apa yang terjadi? Suara apa itu? Tidak. Benda ini adalah alat penguat. Aku pernah mendengar ayahku berkata bahwa pada zaman dahulu, ada pendeta yang dapat menggunakan suara-suara khusus tertentu untuk memperkuat efektivitas tempur pasukan. Seperti yang diharapkan, saat berikutnya, momentum Kisah dan yang lainnya tiba-tiba meningkat, seolah-olah mereka sedang mengendarai roket dan terus melambung. Kedua pasukan kuil perang akhirnya mendapatkan kembali dominasi medan perang, tetapi dalam sekejap mata, mereka secara paksa ditembus oleh pihak lain. Bakat genderang perang. Sihir tambahan berskala besar. Dapat menggandakan efektivitas tempur seluruh pasukan Vega dalam waktu singkat. Selain itu, tidak ada efek samping. Sihir yang mengerikan ini memberi Kisah dan yang lainnya energi yang lebih kuat, yang memungkinkan serangan mereka meningkat secara eksponensial. Mereka dengan kejam menghancurkan satu serangan demi satu, dan sekali lagi menyerbu kedua pasukan seperti seekor harimau ke kawanan domba, memulai pertarungan yang sengit. Petir, api, bilah angin, cahaya pedang, niat pedang. Berbagai bentuk serangan, di langit berbintang, memancarkan segala macam cahaya yang menakutkan dan aneh. Kemanapun serangan itu lewat, kepala-kepala berjatuhan satu demi satu. Pada saat ini, pasukan Vega bagaikan dewa perang, reinkarnasi dewa pembunuh. Dan lebih dari 200 miliar biksu dari kuil dewa perang menjadi jiwa-jiwa yang mati di bawah pedang mereka saat mereka sedang pemanasan. Brengsek. Para pangeran langsung terkejut. Teknik ini sangat kuat. Bagaimana mungkin? Ini tidak bisa lagi disebut pembantaian. Ini hanyalah pesta pembantaian. Dalam pesta pembantaian ini, tidak ada yang bisa menolak. Pasukan kuil Dewa Perang hanyalah sekelompok domba yang akan disembelih, ikan di atas papan lengket. Meskipun bakat genderang perang hanyalah keterampilan tambahan, selama ada cukup target untuk menggunakannya, manfaat yang dibawa oleh keterampilan tambahan akan menjadi semakin kuat. 30 miliar biksu, semuanya adalah master, kengerian semacam ini, siapa yang bisa membayangkannya? Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi, ayo kita bersama-sama membunuh Xiao Chen terlebih dahulu. Teknik itu dilakukan oleh anak ini. Selama kita membunuhnya, akan mudah untuk menangkap 30 miliar pembudidaya ini. Unggul. 19 pangeran secara bersamaan berubah menjadi meteor emas, langsung menuju wajah Xiao Chen. Masing-masing pangeran ini, paling rendah, memiliki kekuatan lebih dari 8.000 Ki ungu primordial.
Hanya selama penerbangan, tekanan telah menyebabkan penghalang ruang angkasa runtuh secara langsung, dan itu benar-benar tak tertahankan. Kekuatan yang terkandung dalam masing-masing tokoh ini cukup untuk dengan mudah menyapu galaksi. Namun, Xiao Chen hanya melirik mereka dengan acuh tak acuh. Mencari kematian. Begitu dia selesai berbicara, dia menghentakkan kakinya dengan keras, dan seluruh kehampaan runtuh di tempat. Kekuatan besar langsung mendekati wajah ke-19 pangeran. 19 pangeran meraung dan menyerang pada saat yang sama. 19 energi yang sangat kuat bertabrakan dengan kekuatan serangan Xiao Chen. Dalam sekejap, mereka langsung meledakkan bidang bintang, menyebabkan penghalang ruang seluruh bidang bintang terkoyak hidup-hidup. Meteorit ditelan dan bahkan planet-planet diledakkan oleh gelombang energi yang dahsyat. Kehidupan yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi abu di tempat akibat pukulan ini. Setelah menghancurkan serangan Xiao Chen, ke-19 pangeran terus bergerak maju dengan momentum yang tak tergoyahkan. Mereka meningkatkan energi mereka lagi dan melaju cepat menuju Xiao Chen. Bajingan! Mati kau! Setelah gemuruh amarah, datanglah kekuatan serangan berkekuatan triliunan dolar. Dan bukan hanya satu hidangan, tapi totalnya ada 19. Namun, Xiao Chen tidak panik. Dia hanya mengangkat tangannya dan menebas dengan pedang. 9 pedang pemecah langit, gaya ke-7. Dengan satu serangan pedang, angin dan awan berubah drastis, dan dunia runtuh. Cahaya pedang bertabrakan dengan serangan 19 orang, dan kekuatan ledakan super segera meledakkan 19 pangeran. Dan sosok Xiao Chen tidak mundur sedikit pun. Kekuatan kedua belah pihak dapat terlihat sekilas. Bajingan sialan. Kapan dia menjadi begitu kuat? Tidak perlu peduli padanya. Ayo kita bunuh dia bersama-sama. Benar sekali. Dengan jumlah kita yang banyak, apakah kita masih takut pada bocah nakal seperti dia? Bunuh saja dia. 19 pangeran menyerang bersama lagi, dan Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Sampah. Tidak peduli berapa banyak jumlahnya, mereka tetap sampah. Dia perlahan mengulurkan tangan kanannya, meraih udara, dan memotongnya dengan pedang pembunuh dewa. Jika sebelumnya, hanya ada lebih dari 10.000 ki ungu primordial, Xiao Chen mungkin harus menggunakan semua pedang pembunuh dewa. Tetapi saat ini, dia tidak membutuhkannya lagi. Untuk menghadapi 19 pangeran ini, cukup dengan satu pedang saja. 19 pangeran itu menyerang dengan 19 sinar cahaya ilahi, melesat lurus ke arah wajah Xiao Chen. Namun, ketika pedang pembunuh dewa milik Xiao Chen jatuh, 19 sinar cahaya ilahi itu terkoyak hidup-hidup, terpelintir, lalu meledak inci demi inci. Cahaya pedang penghancur dewa terus bersinar tanpa henti saat ia menekan langsung ke arah wajah 19 orang. Wajah 19 pangeran berubah drastis, dan mereka mendirikan 19 penghalang pertahanan pada saat yang sama. Cahaya bilah pedang dan penghalang itu bertabrakan pada satu titik, langsung memicu guntur yang dahsyat, dan kekuatan yang sangat besar membuat penghalang itu mulai bergetar. Bajingan. Bab 746. Semua orang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengutuk dengan keras, dan penghalang pertahanan mulai bergetar hebat. Segera setelah itu, disertai dengan pedang pembunuh dewa milik Xiao Chen, cahaya pedang menjadi kuat, dan langsung meledakkan semua penghalang pertahanan. Kekuatan benturan yang besar langsung mendorong 19 orang itu mundur beberapa langkah. Apakah orang ini sudah menembus dewa perang 10 arah? Sialan. Bukankah dia baru berlatih selama 5 tahun? Bagaimana dia bisa memiliki energi sekuat itu? Monster. Ini monster sungguhan. Saat dia berbicara, tubuh Xiao Chen sudah jatuh. Ke-19 pangeran tidak berani mengendur sedikit pun dan secara bersamaan mengaktifkan formasi untuk membombardir Xiao Chen. 19 sinar cahaya ilahi menyebar dari formasi itu, bagaikan peluru mematikan, yang langsung menyerang setiap bagian tubuh Xiao Chen. Xiao Chen meletakkan tangannya di belakang punggungnya, tidak menghindar maupun menghindar, membiarkan serangan lawan membombardirnya. Selesai. Semua orang sangat gembira, seolah-olah mereka sudah menang. Namun, sesaat kemudian, Yang Yuking mengerutkan kening. Ada yang salah. Ada yang tidak beres. Semuanya, perhatikan pertahanan. Jantung semua orang menegang, dan mereka mengikuti dari dekat, saat sisa-sisa ledakan itu berangsur-angsur menghilang. Semua orang yang hadir tidak dapat menahan diri untuk tidak mengecilkan pupil mereka. Seluruh tubuh mereka mulai gemetar. Xiao Chen, ternyata masih utuh. Pada saat ini, tubuhnya memancarkan cahaya keemasan yang kuat. Cahaya keemasan ini melindungi Xiao Chen dengan sempurna,
dan serangan dari 19 pangeran tidak dapat menembus pertahanannya sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Orang ini, bukan hanya kultivasinya kuat, tapi gerakannya juga sangat dahsyat. Su Dingtian menyeka keringat dingin di dahinya, menggertakkan giginya, dan berkata, "Para murid kuil Dewa Perang, dengarkan. Mundur. Mundur segera. Jangan tinggalkan siapapun. Mundur cepat." Para pangeran semuanya patah hati. "Saudaraku, kita tidak bisa mundur. Begitu kita mundur, akan sulit bagi kita untuk melawan balik nanti." "Diam. Apa kau tidak lihat? Kita tidak sebanding dengan anak ini. Kalau kita tidak mundur sekarang, kita tidak akan bisa melarikan diri." Hati semua orang menjadi lebih berat. Xiao Chen, apakah dia sudah menjadi sekuat ini? Semua pangeran dari kuil Dewa Perang Surga Penyegel juga memusatkan perhatian mereka pada Yang Yulong. "Kakak." Yang Yulong menggertakkan giginya dan berkata, "Menarik." Dengan satu perintah, semua orang merasa lega. Kekuatan Xiao Chen terlalu mengerikan, mereka tidak mungkin bisa mengalahkannya. Daripada mati di sini, lebih baik kabur dari sini secepatnya. Namun Xiao Chen menarik tangannya sedikit dan mengepalkan kelima jarinya. "Kau menyerangku, dan kau masih ingin melarikan diri. Apakah menurutmu itu mungkin?" Begitu kata-kata itu terucap, niat membunuh yang dahsyat langsung menyelimuti seluruh medan perang. Seni abadi tertinggi, formasi pembunuhan abadi. Buka. Pada saat ini, seluruh bidang bintang didominasi oleh Xiao Chen. Semua kehidupan dikendalikan oleh Xiao Chen. Tubuh ratusan miliar biksu di kedua belah pihak mulai memerah. Apa ini? Apa yang sedang terjadi? Energi spiritual dalam tubuhku terkumpul dengan kecepatan yang sangat tinggi. Energi itu benar-benar di luar kendaliku dan memenuhi 8 meridian luar biasaku. Tubuh kita akan meledak. Tubuh kita akan meledak. Tidak. Di tengah teriakan tajam dan melengking, satu demi satu sosok meledak dan berubah menjadi awan kabut darah. Ratusan miliar pasukan bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun di tangan Xiao Chen. Pada saat ini, bahkan para pangeran merasa bahwa energi spiritual di tubuh mereka mulai tidak terkendali. Apa yang terjadi? Mengapa energi spiritual kita dikendalikan olehnya? Semua pangeran mulai panik. Itu sihir. Itu sihir dari legenda. Hanya sihir yang bisa mencapai tingkat yang luar biasa. Dia benar-benar menguasai sihir. Ya Tuhan. Sudah berakhir. Kali ini, kita benar-benar tamat. Semua orang yang hadir sangat ketakutan. Ledakan diri para kultivator tingkat rendah itu telah menjelaskan masalahnya. Jika terus seperti ini, bahkan mereka tidak akan mampu menanggungnya dan semuanya akan meledak. Tidak. Xiao Chen. Kau tidak bisa membunuh kami. Jika kau membunuh kami, ayahku, Dewa Perang Galaksi, tidak akan membiarkannya pergi. Pada saat ini, banyak pangeran yang sudah menghadapi kehancuran, dan mereka bahkan mulai memunculkan Dewa Perang Galaksi. Namun sayang, Xiao Chen bahkan tidak peduli untuk memperhatikan pihak lain. "Hari ini, kamu pasti akan mati. Sialan. Ayo kita lawan dia. Selama kita menangkapnya dan memaksanya menutup formasi, kita tidak perlu takut. Pergilah. Jangan takut padanya, pergilah bersama-sama." Para pangeran itu kembali menyerbu ke depan, tetapi Xiao Chen mencibir dengan jijik. "Kalian mencari kematian." Dengan teriakan keras, 3 bilah cahaya pedang pembunuh dewa tiba-tiba terbentuk dari atas kepalanya. 3 bilah cahaya, dengan tekanan tak terbatas, 3 bilah jatuh pada saat yang sama, dan para pangeran tidak dapat menahan sama sekali. Ledakan. Dengan ledakan yang menggelegar, energi yang kuat menekan tubuh semua orang. Hanya dengan sesaat kekuatan dan cahaya bilah yang tajam, ketiga pangeran itu tercabik-cabik hidup-hidup, dan keenam pangeran yang dekat dengan mereka terluka parah. Masing-masing dari mereka memiliki satu lengan yang hancur oleh sisa kekuatan pedang. Meskipun orang-orang lainnya tidak terluka, mereka semua ditekan oleh gelombang energi serangan Xiao Chen dan tidak bisa mendekat. Pada saat ini, semua orang benar-benar putus asa. Xiao Chen ini benar-benar jahat. Begitu banyak pangeran yang bekerja sama pada saat yang sama, tidak ada yang bisa menandingi Xiao Chen. Bagaimana kita bisa melawan ini? Bang! Tepat saat semua orang mundur dan tidak sempat bereaksi, salah satu pangeran yang terluka meledak di tempat. Semua orang merasa sedih. Setelah terluka, energi spiritual dalam tubuh justru akan meledak lebih cepat. Tidak. Mata Su Dingtian merah, dan dia meraung, membakar energi ungu Hongmeng miliknya sendiri, meningkatkan kekuatannya tanpa batas. Dalam waktu sesingkat mungkin, dia berhasil menembus kekuatan Dewa Perang 10 arah.
Dengan bantuan kekuatan ini, darah dan qi-nya terisi, dan tubuhnya menghilang seketika. Ketika dia muncul kembali, dia telah melarikan diri melalui kehampaan dan datang tepat di depan Xiao Chen. Aku akan membunuhmu. Membakar energi ungu Hongmeng, Su Dingtian membawa energi untuk menerobos ke dalam Dewa Perang 10 arah. Dengan tekad untuk mati, dia ingin membawa Xiao Chen bersamanya di jalan. Pukulan itu membakar darah emasnya dan energi ungu Hongmeng yang dalam. Dagingnya terbakar menjadi abu, dan kepalan tulangnya masih kuat. Tulang-tulangnya mulai memancarkan warna abu-abu keperakan, yang merupakan tanda bahwa kultivasinya hampir mencapai tingkat Dewa Perang 10 arah. Sayang sekali setelah menggunakan jurus ini, dia tidak tahu berapa banyak Hongmeng Purple Qi yang harus dia konsumsi. Dia juga tidak tahu apakah dia akan memiliki kesempatan untuk memasuki ranah dominasi lagi dalam kehidupan ini. Namun, dia hanya tahu bahwa jika dia tidak membunuh Xiao Chen saat ini, semua orang akan mati. Termasuk saudara-saudaranya. Bersambung.